Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian, murid-muridku yang sekalian? Semoga baik-baik saja di rumah. Untuk kali ini Ustadz akan mengajarkan tentang hukum bacaan tajwid, yaitu tentang hukum bacaan iqlab dan hukum bacaan ikhfa. Sudah pernah dengar? Pelajaran ini termuat dalam buku pelajaran Al-Islam, yaitu buku Al-Islam halaman 104 sampai 105. Yuk kita lanjut pelajarannya. Iqlab. Apa itu iqlab? Iqlab artinya menggantikan atau mengubah sesuatu dari bentuk aslinya. Lebih jelasnya dalam ilmu tajwid, iqlab yaitu mengganti bacaan nun sukun atau nun mati dan juga tanwin atau tanwin dengan bacaan mem sukun yang disamarkan dan dengan dengung. Jadi, apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka dibaca iqlab. Nah, maksudnya termasuk hukum bacaan iqlab. Maksudnya seperti itu. Agar kita paham, kita lihat contoh-contohnya. Nah, ini di sini ada bacaan hukum tajwid yang mana hukumnya itu adalah hukum iqlab. Di sini nun sukun. Nah, dan nun sukun depannya huruf ba. Maka kalau kita baca aslinya harusnya man ba. Nah, itu yang salah kan, secara huruf, secara lahiriah seperti itu lafaz. Akan tetapi ketika ada nun sukun bertemu dengan ba, maka itu harus kita hukumi bacaannya dengan hukum bacaan iqlab. Jadi cara bacanya adalah nih, mambakhila. Nah, jadi nun di sini disamarkan dengan huruf mim, ya, mim sukun. Itu mambakhila, bukan man bahila, tapi mambakhila. Seperti ini. Kita lihat contoh yang selanjutnya selain dari non sukun. Selanjutnya adalah yang tanwin. Bagaimana cara bacanya? Ini kalau membaca secara biasa, itu bacanya seperti ini, jazaan bima. Nah, itu bacanya secara biasa. Akan tetapi ada hukum tajwid yang harus kita baca ketika ada nun sukun atau tanwin. Ini fathah tanwin ya, depannya atau bertemu dengan huruf ba, maka itu termasuk hukum bacaan iqlab. Nah, itu cara bacanya adalah jaza am bima. Nah, jaza am bima. Di ini an-nya disamarkan, dileburkan kepada mem sukun. Jadi berubah menjadi jadi am bima, bukan an bima tapi am bima. Seperti itu. Itu adalah hukum bacaan iqlab. Nah, jadi kalian nanti ketika ada
non sukun atau tanwin. Tanwin itu bisa berarti an, yang di bawah bisa berarti in, atau dhammah tanwin un. Nah, itu di depannya atau bertemu dengan huruf ba seperti ini, maka dibaca n-nya tadi dibaca menjadi m, mim sukun. Jadi mam ba ambi seperti itu. Ya, sudah paham ya? Nah, silahkan diterapkan dalam bacaan Al-Quran. Untuk hukum bacaan selanjutnya yaitu tentang eva. Apa itu eva? Eva artinya itu samar atau menyembunyikan. Dalam ilmu tajwid, apabila nun sukun atau tanwin seperti tadi, nun sukun atau tanwin tadi bertemu dengan salah satu huruf 15. Kalau iklab tadi hanya bertemu dengan satu huruf saja yaitu ba, kalau eva ini bertemu dengan huruf 15 tapi salah satunya, maka dibaca eva. Evanya eva itu samar atau menyembunyikan artinya. Cara membaca eva yaitu mengeluarkan huruf nun mati atau tanwin dari dalam rongga hidung sampai terlihat samar, yaitu eng. Tahu ya, eng, n-nya jadi diubah menjadi eng. Kalau tadi iklab, n-nya diubah menjadi em. Sekarang n-nya, kalau eva, n-nya diubah menjadi eng. Eng, kumbang, nah seperti itu. Disambut dengan dengung sepanjang 1 sampai 1,5 alif atau 2 sampai 3 harokat. Intinya agak diperpanjang eng-nya, mengenge. Agar kita lebih paham lagi, yuk kita lihat contoh-contohnya. Nah, oh iya, tadi 15 huruf tersebut yaitu adalah ada dhot, ada zal, ada kaf, kemudian fa, kemudian qaf, ada dal, ada jim, ada to, dho, kemudian ta, sa, ta, zain, shin, dan terakhir shot. Ini adalah 15 huruf yang apabila salah satunya sebelumnya atau nun sukun dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf di sini 15 ini, maka dibaca eva yang harusnya en jadi eng. Agar lebih paham lagi, kita lihat contoh selanjutnya yaitu nih. Nah, ada nun sukun, depannya ada salah satu huruf eva. Nah, zal. Jadi ini zal ya. Zal. Dan zal yaitu man, nah, man ya kan? Man za, nah, man zalladzi. Nah, itu kan bacaan aslinya man zalladzi, karena ada hukum bacaan tajwid yaitu berupa eva, maka bacaan ini tidak man zalladzi tapi mang zalladzi. Nah, ini mang ada engnya, mang. Nah, ini mendengung sebanyak 2 sampai 3 harokat. Mang zalladzi. Nah, seperti itu. Kita lihat ini tadi contoh yang non sukun. Dan kita lihat contoh yang tanwin. Nah, seperti ini. Ada ma'an sajjajan. Nah, kalau ini bacaan secara tekstual seperti ini. Tapi ini ada tanwin, fathah tanwin bertemu dengan salah satu huruf eva 15 yaitu sa. Nah, ada enggak sa di sini? Ada 15 huruf tadi termasuk
Jadi ini hukumnya hukum eva, jadi bukan ma'an sajjaja, tapi bahasanya adalah ma'ang, ada eng ya, annya jadi eng, ang sajjaja. Itu bacaan eva. Sudah paham, teman-teman sekalian? Jadi itu tadi hukum bacaan tajwid yang mana harus dipelajari ketika kalian sudah bisa membaca Al-Quran. Harus tahu hukum-hukumnya. Salah satunya adalah hukum iklab tadi, dan kedua adalah hukum eva. Kalau iklab tadi nun sukun, dan nun sukun tanwin nn tadi berubah menjadi mim sukun. Kalau eva berubah jadi eng, ya kan? Jadi eng. Tadi sudah Ustaz jelaskan, semoga Allah senantiasa memberikan pemahaman, kemudahan dalam memahami pelajaran kali ini, agar nantinya bisa diterapkan dalam membaca Al-Quran, agar sesuai dengan tajwid, kaidah yang sudah ada. Sekian dari Ustadz. Silahkan dicari hukum eva maupun iklab dalam Al-Quran, kemudian terapkan bacaan hukumnya, hukum bacaannya, maka nanti kalian akan bisa menjadi mahir dalam membaca Al-Quran. Barakallahu fikum. Sekian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.